berarti Gloria Iko dan pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu dan nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Tujuan investasi. Investasi memiliki tujuan yang bermacam-macam sesuai dengan jenis investasi. Misalnya, investasi dan pensiun bertujuan untuk mendapatkan sejumlah dana pada masa tua atau pensiun. Investasi individu juga bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik maka pada masa yang akan datang. Mempertahankan pendapat dan inflasi serta meninggalkan warisan untuk keluarga. Berikut jenis-jenis investasi. Investasi langsung. Investasi langsung adalah investasi jangka panjang pada suatu usaha baru atau yang sudah ada, diikuti dengan pengawasan yang dimiliki oleh para investor. Kedua, investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung dan investasi portofolio merupakan investasi jangka pendek yang dilakukan dengan membeli surat berharga. Investasi jangka pendek adalah salah satu investasi dengan menggunakan sejumlah dana untuk dikelola dalam jangka waktu singkat sehingga dana dan keuntungan dapat dicairkan dalam kurun waktu yang relatif sebentar. Saya Monika Bayu, perwakilan dari kelompok 1 yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara menghindari dan mengelola risiko dalam investasi? Saat ini saya mewakili kelompok 3 akan bertanya apa yang menjadi dampak kerugian dari investasi asing yang masuk ke Indonesia. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok penyaji, itu apa bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan cara apakah yang baik digunakan agar kebijakan pemerintah dapat mendorong investasi di Indonesia. Kelompok 5 ingin bertanya, apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai investasi? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Venezuela dari kelompok 6 mau bertanya tentang bagaimana investasi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya apa saja tanda-tanda investasi yang aman. Terima kasih. Saya dalam kelompok 5 ingin bertanya, jadi suatu hambatan di negara berkembang dalam berinvestasi ini kan modal yang terbatas. Jadi kalau mau menutupi ke modal yang terbatas itu dorang pinjam di negara lain atau investasi asing. Jadi menurut Roni, apakah ada apa yang harus dilakukan agar Indonesia ingin yang berinvestasi? Dorang solusi itu bukan pinjam di negara asing atau investasi lain. Terima kasih. Dari dunia nyata, saya akan bertanya mengapa masih banyak masyarakat yang tertipu investasi tidak jelas atau alias investasi bodong. Dan menurut pendapat kelompok, bagaimana cara mengatasi masalah itu? Terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi yang sudah dipaparkan, yaitu investasi pemerintah dan swasta. Bisakah kelompok memberikan contoh investasi yang dilakukan pemerintah Indonesia guna meningkatkan ekonomi negara dan bisa dijelaskan apakah investasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak? Caranya lakukan diversifikasi untuk kurangi risiko investasi, lakukan investasi jangka panjang, analisis dahulu sebelum mendapatkan modal, Hentikan kerugian dengan cut loss, pastikan menggunakan dana atau uang dingin, dan mendanai UMKM Indonesia untuk mewujudkan influx keuangan. Dampak negatifnya itu ketergantungan ekonomi dengan negara lain, melemahkan kedudukan rupiah terhadap dolar, dan eksploitasi sumber daya alam dan pusaka lingkungan. Salah satu contoh bentuk investasi yang dilakukan pemerintah adalah peresmian Tol Manado Dipo, yang semakin menyuguhkan prospek investasi serta pariwisata di wilayah Sulawesi Selatan, serta kebijakan yang perlu dilakukan masyarakat sekitar mampu mengoptimalkan peran investasi guna memulihkan perekonomian. Sebelum memulai investasi, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, menetapkan tujuan investasi. Yang kedua, mengatur pendapatan dan pengeluaran dengan baik. Yang ketiga, dana untuk investasi harus dari uang dingin.
keempat, memiliki utang maksimal 30%. Kelima, memahami investasi yang akan dijalankan. Keenam, menyadari investasi juga mempunyai risiko. Ketujuh, memilih platform investasi legal. Pendapatan nasional sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat. Kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Kedua, investasi ini juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang dimunculkan, seperti UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang menjadi beberapa sektor bisnis yang tumbuh di masa pandemi ini. Ketiga, banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang mana secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli serta konsumsi rumah tangga. Jadi investasi yang aman itu yang pertama, pengelola investasi terdaftar di OJK. Yang kedua, janji yang ditawarkan rasional. Yang ketiga, risiko itu selalu ada. Yang keempat, balik modal pada waktu yang masuk akal. Contohnya yang ada di Indonesia, investasi saham, investasi emas, investasi properti, investasi reksadana, dan investasi deposito. Dengan menambah pendapatan negara mulai dari pengembangan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, berupaya meningkatkan ketaatan pajak Indonesia. Dengan begitu kas negara akan bertambah dan meningkatkan modal untuk berinvestasi. Karena kurangnya literasi masyarakat terhadap dunia keuangan dan digital hingga keinginan untuk cepat meraup untung dengan cara yang mudah. Dan menurut pendapat kamu, bagaimana cara mengatasi masalah itu? Menurut pendapat kami, cara yang pertama, jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan besar. Yang kedua, pastikan lembaga investasi memiliki izin. Yang ketiga, SIP bukankan izin untuk melakukan pengelolaan investasi. Dan yang terakhir, segera lapor jika mengetahui investasi ilegal. Salah satu investasi yang dilakukan pemerintah, tentunya peresmian tol Manado Bitung yang akan semakin menyuburkan prospek investasi serta berwisata di wilayah Sulawesi Selatan. Dan investasi tersebut berjalan dengan baik karena sudah diresmikan dan digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan.